Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan menarik berjudul Upgrade. Bercerita tentang seorang pria lumpuh yang diremehkan hingga ia menjadi sangat kuat lalu membantai orang-orang yang sudah menghabisi istrinya. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan teknologi di masa depan yang sudah sangat berkembang pesat dan tentunya akan lebih memudahkan kehidupan manusia. Banyak sekali manusia yang suka dengan perkembangan teknologi masa kini namun tidak untuk seseorang bernama Gray. Menurut Gray, teknologi yang canggih hanya akan membuat manusia menjadi malas dan tidak produktif. Mereka hanya bergantung kepada teknologi. Diketahui Gray merupakan seorang mekanik mobil-mobil klasik yang sekarang baru saja menyelesaikan pekerjaannya memodif sebuah mobil milik seorang klien. Ketika Gray membawa keluar mobil itu dari dalam bagasi, secara bersamaan istri Gray datang. Istri Gray ini bernama Asa dan ia bekerja di salah satu perusahaan teknologi. Saat di dalam rumah, Gray mengajak Asa untuk mengantarkan mobil yang barusan ia modif ke rumah kliennya yang merupakan sahabat lama Gray. Karena Gray yakin Asa akan takjub melihat teknologi yang ada di dalam rumah kliennya tersebut. Walaupun Gray tidak menyukai kemajuan teknologi, akan tetapi berbeda dengan Asa. Asa begitu suka dengan teknologi, apalagi Asa juga bekerja di perusahaan teknologi yang ada di Amerika. Singkat waktu, Gray membawa Asa ke pinggir pantai dan di sana terlihat hanya ada sebuah batu. Ternyata rumah klien sekaligus sahabatnya Gray berada di bawah batu tersebut. Melihat kecanggihan yang ada di dalam rumah itu, Asa begitu tampak senang dan takjub. Di sini kita akhirnya diperkenalkan dengan klien sekaligus sahabat lama Gray yang bernama Aaron. Gray mengatakan kepada Aaron kalau mobil jadul milik Aaron sudah selesai ia modif dan sekarang ada di atas. Sementara itu, ternyata Asa juga kenal dengan Aaron karena Aaron merupakan pemilik perusahaan komputer yang sangat terkenal di negara Amerika. Asa mengatakan kalau ia juga bekerja di salah satu perusahaan teknologi, namun ia sadar kalau perusahaannya tidak semaju perusahaan Aaron. I really love your company. You do the most incredible things. Aaron yang tahu kalau Asa pasti menyukai teknologi, ia pun mencoba memperlihatkan sebuah chip penemuannya yang sangat canggih. Chip ini diberi nama STEM dan STEM bisa membantu manusia untuk bicara dan berpikir secara cerdas namun harus dipasangkan di dalam tubuh manusia. Ketika Aaron menjelaskan tentang kehebatan alat itu, tampak Gray yang begitu tidak peduli karena kita tahu Gray tidak menyukai teknologi. Berbeda dengan Gray, Asa sangat antusias mendengarkan penjelasan dari Aaron. Setelah mengantarkan mobil modifan milik Aaron, Gray dan Asa pun pulang menggunakan mobil milik Asa yang cukup canggih. Ketika dalam perjalanan pulang karena mobil Asa bisa menyetir sendiri, akhirnya mereka pun pulang sambil beruaha-ehe. Namun ketika sedang asik beruaha-ehe, tiba-tiba mobil mereka mengalami kerusakan sistem hingga membuatnya terguling. Beruntungnya karena mobil itu memiliki keamanan yang sangat mumpuni, membuat Asa dan Gray tidak mengalami luka serius. Bersamaan dengan itu, ada 3 pria bertopeng menghampiri mereka. Ternyata 3 orang itu bukan ingin menolong, melainkan ingin menghabisi Asa dan Gray. Di depan mata Gray, mereka tanpa ragu langsung menembak Asa sampai koit. Di balik itu, terlihat ada sebuah drone kepolisian yang sempat merekam kejadian tersebut. Kemudian mereka juga langsung menghabisi Gray. 3 bulan kemudian, ternyata Gray berhasil diselamatkan dan sekarang ia masih terbaring di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Singkat cerita, ketika Gray sudah sadar, ternyata Gray mengalami kelumpuhan total dan dari semua tubuhnya hanya otak Gray yang masih berfungsi dengan baik. Sekarang Gray tinggal berdua dengan ibunya dan si ibu sudah menyiapkan sebuah robot untuk membantu Gray dalam melakukan aktivitas kesehariannya.
Hingga di suatu hari saat si ibu sedang membersihkan tubuh Gray, tiba-tiba Gray menangis. Gray merasa kalau hidupnya sudah tidak berguna dan hanya akan menyusahkan si ibu selama-lamanya. Beberapa hari kemudian, si ibu membawa Gray ke kantor polisi untuk menemui seorang detektif bernama Curtis. Diketahui Curtis adalah polisi yang selama ini menangani kasus kematian istri Gray. Gray tampak kecewa karena sampai sekarang para polisi masih belum juga bisa menangkap pelakunya. Curtis mengatakan kalau pihak polisi masih sedang berusaha memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya polisi sudah mendapatkan rekaman drone yang merekam kejadian waktu itu, namun mereka belum bisa menemukan siapa pelakunya. Believe me, I understand your frustration. I do. Yes, they work, but it's not that simple. Adegan berpindah ke Gray yang saat ini sudah frustasi dan hanya berbaring di atas kasur. Tak lama kemudian, tiba-tiba Gray didatangi sahabatnya yaitu Aaron. Di sini Aaron mengatakan kalau ia tahu Gray sudah sangat frustasi dengan keadaannya sekarang. Untuk itu, Aaron mencoba menawarkan sebuah chip penemuannya kepada Gray. Aaron menjelaskan apabila chip itu dipasangkan di tubuh Gray, insya Allah Gray akan kembali sembuh seperti semula. Mendengar hal itu, Gray pun tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran dari Aaron. Singkat waktu, Gray dibawa ke rumah Aaron dan di sini anak buah Aaron sedang memasangkan chip penemuannya ke tubuh Gray secara rahasia. Ternyata Aaron sangat ingin merahasiakan pemasangan chip tersebut sebab jika pemerintah tahu, Aaron takut pemerintah akan mengambil alih chipnya sementara Aaron pasti akan dibunuh. Setelah pemasangan chip itu selesai, ternyata Gray langsung bisa menggerakkan tangannya. Bahkan Gray juga bisa langsung berjalan walaupun belum sepenuhnya stabil. Melihat hal itu, Aaron begitu kaget dan takjub dengan penemuannya sendiri yang berhasil menyembuhkan Gray. Di sini Aaron mengingatkan Gray untuk merahasiakan penemuan ini kepada semua orang. Bahkan untuk meyakinkannya, Aaron sampai meminta Gray menandatangani surat perjanjian. Setelah itu terlihat Gray yang sedang melakukan uji coba terhadap otot-ototnya. Aaron mengatakan agar Gray tidak lupa kalau chip yang ditanam di dalam tubuh Gray bernama STEM. Singkat waktu ketika Gray kembali ke rumah, ia mendapat kabar dari robot rumahnya kalau detektif Curtis baru saja memberikan berkas tentang kasus kematian istrinya. Bukan hanya itu, detektif Curtis juga memberikan kaset yang merekam kejadian waktu itu. Saat Gray sedang memeriksanya, tiba-tiba terdengar suara pria berbicara. Gray sempat bingung dan mencari siapakah pria yang berbicara itu. Namun ternyata yang berbicara adalah STEM, yaitu chip yang dipasangkan di dalam tubuh Gray. Rupanya STEM bisa bicara dengan Gray lewat getaran yang dikirim langsung ke gendang telinga Gray. Namun diketahui STEM tidak bisa membaca pikiran Gray karena tugas STEM hanya melaksanakan perintah dari otak Gray. So I'm not insane. Kemudian memperlihatkan STEM yang ternyata mampu menganalisa video dari rekaman pembunuhan tersebut. STEM memberitahu kalau pada kejadian itu pelaku menggunakan senjata yang sudah dipasang di dalam tangannya. Bukan hanya itu, STEM juga memberitahu kalau salah satu dari pelaku ada yang memiliki tato di tangannya. Terlihat dengan bantuan STEM, Gray dapat menggambar tato itu secara detail seperti printer. Setelah dicek dan dianalisa, STEM mengatakan kalau orang bertato itu bernama Dodi dan STEM juga tahu alamat lengkapnya. Setelah mendapatkan info tentang Dodi, Gray langsung berniat melaporkannya kepada detektif Curtis. Akan tetapi STEM melarangnya sebab Gray harus pura-pura tetap lumpuh di hadapan detektif Curtis, yaitu sebagai upaya merahasiakan STEM dari semua orang. End quote. Keesokan harinya, Gray mendatangi rumah Dodi atas saran dari STEM. Diam-diam, Gray menyelinap ke rumah Dodi hingga ia menemukan seragam tentara milik Dodi. Ternyata Dodi adalah pasukan khusus Amerika yang cukup brutal. Di sini, Gray juga menemukan sebuah pesan kalau Dodi dan satu teman Dodi yang bernama Alec ikut terlibat dalam menghabisi istrinya Gray. Gray langsung menyuruh STEM agar mencari keberadaan Alec melalui sistemnya karena Gray juga pasti akan mendatangi Alec. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Dodi muncul dan di sini STEM menyarankan Gray untuk langsung menyerang Dodi dari belakang. Pada akhirnya, Gray dan Dodi terlibat baku hantam yang cukup membrutalkan. Akan tetapi karena Dodi adalah pasukan khusus, ia pun dapat dengan mudah mengalahkan Gray.
Dalam keadaan terpojok, Gray meminta Stem untuk mengambil alih saja tubuhnya. Alhasil, Gray pun seketika menjadi tangguh lalu balik menghajar Dodi. Okay. Alright, so, what's the plan? Sayangnya, Stem terlalu kebablasan sampai tak sengaja membuat Dodi harus koin. Setelah kejadian itu, Gray tampak gelisah karena secara tidak langsung ia telah menghabisi seseorang. Stem mencoba menenangkan Gray dan ia menyarankannya untuk membersihkan tempat tersebut sebagai upaya menghilangkan jejak. I gotta think. I can't let you do the thinking for me right now. I would suggest that you rid the house of all your fingerprints. Keesokan harinya, Gray dipanggil menghadap ke rumah Aaron. Di sini Aaron kecewa kepada Gray karena Gray telah menghabisi seseorang dengan bantuan Stem yang merupakan hasil penemuannya. Aaron ternyata bisa tahu kemana saja Gray pergi selama ini dan Aaron meminta untuk tidak mengulangi hal tersebut. Kemudian Gray memberitahu kalau yang menghabisi Dodi adalah Stem yang sudah mengambil alih tubuhnya. Gray juga mengatakan kalau Stem dapat bicara melalui sambungan otak. Mendengar hal itu, Aaron cukup terkejut karena ia baru tahu perihal Stem bisa bicara. Di sisi lain, ternyata Detektif Curtis tengah mengotopsi jasad Dodi yang sudah ditemukan tewas. Di sini, Detektif Curtis melihat langsung kalau Dodi mempunyai senjata canggih yang dipasang di dalam tangannya. Kemudian, saat Detektif Curtis menganalisa data di tempat kejadian, ia pun menemukan sebuah fakta kalau Gray berada di area rumah Dodi sebelum kejadian itu terjadi. Malam harinya, Detektif Curtis mendatangi rumah Gray. Di sini, Detektif Curtis terus memberikan pertanyaan kepada Gray kenapa Gray berada di area rumah Dodi saat kejadian pembunuhan. Namun dengan bantuan Stem, Gray mampu menjawab semua pertanyaan itu hingga membuat Detektif Curtis yakin kalau Gray ada di TKP hanya karena kebetulan. Setelah Detektif Curtis pergi, Stem bertanya apakah Gray mau mencari pelaku kedua yang bernama Alec. Mendengar itu, Gray pun mengiyakannya. Ternyata Stem sudah berhasil melacak kalau Alex sering nongkrong di sebuah bar. Sebelum pergi, Stem mengingatkan kepada Gray untuk berhati-hati karena jika ketahuan lagi oleh Aaron, bisa jadi Aaron akan menonaktifkan sistem Stem dari jarak jauh. Singkat waktu sesampainya di bar, Gray langsung bertanya kepada semua orang tentang manakah yang bernama Alec. Semua orang yang melihat Gray memakai kursi roda dan seperti menantang Alec tentu langsung mentertawakannya. Ini dia Alec yang dulu ikut menghabisi istri Gray bersama Dodi. Alec begitu kagum kepada Gray yang berani datang ke tempat ini sendirian walau dalam keadaan lumpuh. Kemudian Alec membawa Gray ke sebuah tempat kosong lalu melempar Gray dari kursi rodanya. Di sini Gray memberitahu kalau ialah yang sudah menghabisi Dodi. Mendengar hal itu, tentu Alec tidak percaya karena Gray hanyalah seorang pria lumpuh. Bersamaan dengan itu, Gray pun menyuruh Stem untuk mengambil alih tubuhnya. It's the magic point. Ketika Alex sudah terpojok, Gray bertanya siapakah orang yang dulu juga ikut menghabisi istrinya. Alec mengatakan satu nama, yaitu Visco. Setelah mengetahui hal itu, Gray pun tanpa ragu menghabisi Alec. No. Di sisi lain, ternyata Aaron sudah mengetahui kalau Gray kembali melakukan penyerangan atas bantuan dari Stem. Untuk itu, Aaron pun berniat menonaktifkan sistem Stem dari tubuh Gray. Kemudian, Stem memberitahu Gray kalau Aaron sebentar lagi akan menonaktifkan Stem dari jarak jauh. Gray bertanya apa yang harus ia lakukan karena Gray sangat ingin menghabisi semua pelaku yang telah membunuh istrinya. Stem mengatakan kalau tidak jauh dari tempat ini ada seorang pemuda hacker yang mampu membuat Stem tetap hidup di dalam tubuh Gray, walaupun Aaron sudah menonaktifkan sistemnya. Mendengar hal itu, dengan segera Gray pun berlari ke kediaman sang pemuda hacker. Sesampainya di sana, Gray terlihat melemah karena Aaron secara bertahap sudah menonaktifkan jaringan Stem di dalam tubuh Gray. Beruntung Gray kembali lumpuh tepat di depan pintu si pemuda hacker. Di sini Gray mengatakan kalau ia akan memberinya uang asalkan si pemuda hacker mau mengaktifkan lagi jaringan Stem di dalam tubuhnya. Fake wound is a lot less painful than the real one.
Di sisi lain, ini dia Pisco, yaitu orang yang sebelumnya dikatakan Alec. Pisco yang saat ini melihat jasad Alec, ternyata ia langsung tahu kalau Gray adalah pelakunya. Serta ia juga tahu di mana keberadaan Gray sekarang. Diketahui Pisco juga memiliki chip di dalam tubuhnya sama seperti Gray. Berpindah ke pemuda hacker yang sekarang telah berhasil membuat jaringan stem kembali aktif di dalam tubuh Gray. Si hacker mengatakan kalau Gray butuh beberapa menit agar ia bisa menyatu lagi dengan stem. Tak lama berselang terlihat di CCTV kalau Pisco dan satu anak buahnya tengah mendatangi tempat tersebut. Si hacker yang tidak mau berurusan dengan mereka, ia pun memutuskan untuk segera kabur. Ketika Pisco masuk ke dalam, ia hanya menemukan Gray yang tengah berbaring tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, akhirnya jaringan stem bisa kembali aktif secara penuh hingga Gray langsung menyerang Pisco lalu bergegas pergi. Di tengah aksi kejar-kejaran, Gray harus terpojok oleh satu anak buah Pisco. Namun dengan cepat, Gray menyuruh stem mengambil alih tubuhnya hingga anak buah Pisco pun berhasil dihabisi. Singkat cerita, Gray berhasil kabur dari kejadian itu dan sekarang Gray memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun secara tak sengaja, si ibu memergoki Gray yang sekarang sudah sembuh dari lumpuhnya. Gray mengatakan kalau ia sudah dioperasi oleh Aaron yang merupakan salah satu sahabat Gray. Namun di sini tidak banyak yang Gray ceritakan kepada si ibu karena bagaimanapun ia harus tetap merahasiakan stem yang sekarang ada di dalam tubuhnya. Gray juga menyuruh si ibu agar tidak memberitahu siapapun kalau Gray sekarang sudah tidak lumpuh lagi. Now you can start living again. Di sisi lain terlihat Aaron yang begitu sedih sebab stem yang merupakan ciptaannya sekarang sudah menghilang dari radar. Kembali ke Gray yang kini sedang tertidur. Namun tak lama Gray dikagetkan dengan kehadiran detektif Curtis yang diantar oleh si ibu. Di sini detektif Curtis menanyakan tentang kejadian di bar karena di sana telah ditemukan beberapa orang yang tewas. Detektif Curtis menanyakan hal itu kepada Gray karena kursi roda Gray ditemukan di bar tersebut. Namun dengan bantuan stem lagi-lagi Gray kembali lolos dan mampu menjawab semua pertanyaan Curtis yang menjebak. Setelah Curtis pergi, Gray berdiskusi lagi dengan stem mengenai langkah selanjutnya. Namun ternyata pembicaraan itu didengar oleh detektif Curtis karena sebelumnya ia sudah memasukkan alat perekam ke jaket Gray saat tadi sedang menginterogasi. Diketahui detektif Curtis hanya bisa mendengar suara Gray sehingga Curtis bingung dengan siapakah Gray sebenarnya sedang bicara. Setelah berdiskusi dengan stem, akhirnya Gray memutuskan untuk kembali mencari Pisco sebelum Pisco yang datang mencari dirinya. Ketika Gray pergi mencari Pisco, dari belakang diam-diam detektif Curtis mengikuti Gray. Saat di perjalanan, Gray berhasil menemukan alat perekam milik detektif Curtis di dalam jaketnya. Hingga Gray sadar kalau detektif Curtis pasti sedang mengikutinya dari belakang lalu terjadilah kejar-kejaran. Karena kedua mobil mereka memakai mobil jadwal sehingga stem tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Gray menghentikan detektif Curtis. Namun tak lama ada sebuah mobil listrik canggih sehingga stem mampu menghack sistem mobil tersebut dan menabrakannya ke mobil milik Curtis. Setelah berhasil kabur dari kejaran Curtis, akhirnya Gray sampai di kediaman Pisco. Di sini Gray bertanya apa alasan Pisco menghabisi istrinya. Pisco mengatakan kalau ia hanya disuruh oleh seseorang. Kemudian Pisco menjelaskan kalau ia juga sama seperti Gray yang hidup mengandalkan sebuah chip di dalam tubuhnya. Lalu mereka pun berusaha saling menghabisi. Di balik itu, detektif Curtis kembali ke rumah Gray dan mencoba bertanya kepada si ibu apa yang sebenarnya terjadi kepada Gray. Si ibu mengatakan kalau yang ia tahu Gray sudah berhasil dioperasi oleh seseorang bernama Aaron. Kembali ke Gray yang ternyata berhasil dikalahkan oleh Pisco. Saat Gray akan dihabisi, Gray mencoba mengintimidasi Pisco sampai membuat emosi Pisco bergejolak. Lalu mereka kembali bertarung dan kali ini Gray berhasil menghabisinya.
Setelah itu, Gray mengecek alat pendengar Pisco dan ia dibuat terkejut karena ternyata Aaron-lah yang menyuruh Pisco untuk menghabisi Gray. Artinya, dalang dari kematian sang istri adalah Aaron. Saat itu juga, Gray langsung mendatangi kediaman Aaron. Sesampainya di sana, Gray dapat dengan mudah menghabisi para penjaga. Kemudian Gray menghampiri Aaron yang saat itu terlihat sudah pasrah. Di sini Gray bertanya apa alasan Aaron membuatnya lumpuh serta menghabisi istrinya. Namun belum sempat dijawab, tiba-tiba dari belakang sudah ada detektif Curtis yang menodongkan senjata. Detektif Curtis meminta Gray untuk menyerah. Hingga ketika detektif Curtis akan memborgol Gray, tiba-tiba sistem stem menguasai tubuh Gray. Di sini Gray berusaha mengendalikan diri karena ia tidak mau menghabisi detektif Curtis, namun rupanya stem sekarang sudah tidak mau lagi diatur oleh otak Gray. Oleh karena itu, Gray sampai meminta detektif Curtis agar segera menyetrum dirinya. Kemudian Aaron akhirnya menjelaskan kalau dalang dibalik semua kejahatan ini tak lain adalah ulah stem. Ternyata bukan hanya Gray yang sudah dikuasai oleh stem, melainkan juga dengan Aaron. Stem ingin menjadi manusia seutuhnya dan ia memilih Gray untuk berkembang biak lalu menguasai seluruh manusia. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tubuh Gray bergerak dan langsung menghabisi Aaron. Kemudian Gray mengambil pistol dan diarahkan kepada detektif Curtis. Gray berusaha mengendalikan stem sekuat tenaga, bahkan Gray juga berusaha untuk menghabisi tubuhnya sendiri. Namun karena stem lebih pintar, ia pun langsung membuat Gray berhalusinasi. Di dalam otak Gray, stem menampilkan istrinya yang masih hidup. Namun pada kenyataannya, saat ini tubuh Gray sedang menghabisi detektif Curtis. Artinya, seluruh tubuh Gray sekarang sudah benar-benar dikuasai oleh stem. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.